Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 12 akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Pemerintahan, yang mana merupakan tugas mata kuliah Pancasila yang dibimbing oleh dosen kami Ustazah Nurul Budi Murtini, SSI, MSI. Kelompok 12 beranggotakan 3 orang. Yang pertama Nabila, kedua Fadilah Nuraini, yang ketiga Khadijah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yang pertama pengertian sistem pemerintahan, yang kedua pembagian sistem pemerintahan, yang ketiga penerapan sistem pemerintahan di Indonesia. Pengertian sistem pemerintahan. Sistem merupakan suatu sarana untuk menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat teratur. Pemerintahan. Kata pemerintah berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan adalah suatu prosedur atau pola yang saling berhubungan dalam rangka mengatur kegiatan pemerintah. Ya, kemudian lanjut ke pembahasan kedua, yaitu pembagian sistem pemerintahan. Yang pertama yaitu parlementer. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Pemerintah atau kabinet terdiri dari para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Dan yang kedua adalah presidensial. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Kabinet atau Dewan Menteri dibentuk oleh Presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Penyelenggara negara berada di tangan Presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dan yang ketiga adalah campuran. Menurut Imade Pasegdianta, sistem ini memiliki 3 ciri-ciri pokok. Yang pertama, menteri-menteri tidak bertanggung jawab baik kepada parlemen maupun kepada presiden. Dan yang kedua, menteri-menteri dipilih oleh parlemen. Dan yang ketiga, lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam konstitusi. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, penerapan sistem pemerintahan di Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam materi ini, perlu diketahui bahwasanya sistem pemerintahan di suatu negara berkaitan erat dengan pergantian konstitusi di negara tersebut. Begitu pula di Indonesia. Oleh karena itu, kita susun berdasarkan perubahan konstitusi yang ada di Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Dan yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan KRIS atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer pada Konstitusi RIS. Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Sementara itu, kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Pasal 69 ayat 1 Konstitusi RIS berbunyi, Presiden ialah kepala negara. Konstitusi ini berlangsung
dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1950. Sistem pemerintahan Indonesia yang ketiga adalah sistem pemerintahan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlangsung dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Dalam Undang-Undang Sementara 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer, sebagaimana dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang keempat, sistem pemerintahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Bentuk negara pada saat itu adalah kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Kemudian yang kedua, bentuk pemerintahan pada saat itu adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Yang keempat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, parlemen terdiri atas dua bagian Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kemudian yang ketujuh, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sekian pembahasan kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.